fourth grader of Pondok Islamic School. How's life? I wish all of us are in a good condition. So hari ini bertemu kembali bersama Mrs. Iin di pelajaran bahasa Inggris. So today we're gonna learn Unit 3, in your student book. So please prepare your student book first. Hari ini kita akan membahas student book ya. Silakan dipersiapkan bukunya. Dan sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini Miss Iin akan menjelaskan materi di unit 3. So please open your student book page 38. Silakan dibuka ya. Unit 3 it's about long ago and today. So in this unit we will compare about the life in the past and the present. Pada unit ini dari judulnya bisa dilihat ya, long ago and today. Kita akan membandingkan kehidupan masa lalu dan juga dengan kehidupan modern sekarang. Are you ready guys? Let's start. Sebelum Miss Iin mulai untuk pembelajarannya, Miss Iin akan menjelaskan dahulu apa yang akan kita pelajari di unit ini. The first aim is comparison about the life between the life in the past and present. The second one, grammar, is about but and instead. Nanti kita akan belajar grammar tentang but dan instead. And then comparative degree, ini sudah Miss jelaskan sih di unit 1 ketika kita belajar tentang komparatif yang positive degree-nya ya, yang better, taller, yang seperti itu. Nanti kita akan one step higher ya, akan selangkah lebih tinggi lagi pembahasannya. And the last is paragraph uniting. Class, let's we start our lesson today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Amin. The first one is comparison between past and present. So please open your book page 38 Pada halaman tersebut bisa kalian perhatikan perbedaan kehidupan di antara zaman dulu dan zaman sekarang. Di teksnya bisa dibaca nanti ya. Zaman dahulu orang-orang membuat sabun sendiri ya. Ketika mereka membutuhkan sabun, mereka akan membuat sabunnya sendiri. Kemudian pencahayaan zaman dahulu belum ada yang namanya electrical light ya, lampu listrik belum ada. Mereka menggunakannya candle ataupun fire ya, bisa dari tungku api atau tungku perapian ataupun dari lilin ya, cahaya lilin. And when they need some clothes, mereka akan menjahitnya sendiri ya. Kalau sekarang kita bisa langsung pergi ke toko untuk membelinya ya. That's the difference about the past and the present ya. Salah satu perbedaan antara kehidupan zaman dahulu dan zaman sekarang ya. It's really easy ya, sangat mudah sekali. Untuk kalimat untuk word-wordnya ya, di situ ada begin, electric, lights, course, make, wash, shoe, things, town, learn, and then fire, cell phones, and games, video, tell stories. Silakan dicatat untuk vocabulary-nya ya. Class, now we go to the second topic. It's about grammar. So today we learn about but and instead. Kita akan belajar tentang but dan instead. What is that?
But adalah salah satu konjungsi atau kata sambung yang untuk menyambungkan dua kalimat ya. Tapi dalam hal ini, but itu untuk menyambungkan dua kalimat yang bertentangan ya, antara kalimat A dan kalimat B. Dan posisinya pasti di tengah di antara kalimat A dan kalimat B. Oke, contohnya, I have to go to the museum. Saya harus pergi ke museum, acara sekolah atau apapun gitu ya. Hari ini hujan. Oke, ini menjadi suatu rintangan ya, yang akan bertentangan. Di satu sisi dia harus ke museum, tapi di sisi lain hujan, tidak bisa. Ya, so kita sambungkan dengan menggunakan kata but. Oke, today I have to go to the museum, but it is rainy. Tapi hujan. Nah, contoh lagi. I want to do my exercise, my math exercise. Saya ingin mengerjakan latihan matematika, but it's too difficult. Tapi sangat sulit. Jadi di satu sisi dia ingin mengerjakan, tapi di sisi lain susah, dia tidak bisa. Nah, so kita bisa mengcombine-nya menjadi I want to do my math exercise, but it's so difficult. Tapi ini sangat susah. Nah, itu ya untuk penggunaan kata but. Artinya tetapi. Nah, bagaimana dengan instead? Instead digunakan biasanya di akhir kalimat. Sama dia juga kata ini juga untuk menggabungkan dua kalimat ya. Tapi dalam dua kalimat ini itu saling mengganti ya. Jadi di kalimat A yang seharusnya dibutuhkan, tapi karena tidak ada, jadi di kalimat B sebagai penggantinya. Contohnya begini, zaman dahulu itu tidak ada electric light, tidak ada lampu listrik, tapi mereka menggantinya dengan menggunakan lilin. Oke, kita bisa mengatakannya seperti ini. Long ago, there is no electric light. Titik. Ya, we use candle instead. Ya, kita menggunakan lilin sebagai penggantinya. Ya, so instead itu menggabungkan dua kalimat yang satunya sebenarnya yang dibutuhkan karena tidak tersedia, jadi digantikan oleh kalimat yang di B-nya itu. Coba Miss buat kalau contoh lagi. Kita tidak bisa belajar di kelas ya, dan sebagai penggantinya kita belajar online. Nah, bisa seperti itu. We cannot study in the class. We cannot study in the class. Kita tidak bisa belajar di kelas. Titik. We study by online learning. Kita belajar melalui pembelajaran online. We study by online learning instead. Nah, seperti itu. Are you understand? I hope all of you are understand about it. Jadi kata kuncinya but itu artinya tetapi untuk menghubungkan dua kalimat yang bertentangan dan posisinya di tengah. Sedangkan instead sama untuk menggabungkan dua kalimat sebagai pengganti yang saling menggantikan ya. Ketika kalimat A tidak ada, tidak tersedia, yang B yang menggantikannya dan posisinya selalu di belakang. Oke, that's simple, right? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau begitu, untuk lebih mengasah lagi sejauh mana pemahamannya, kita langsung ke latihan 6-nya. Complete the sentences. Number 1. Long ago, mothers and daughters sewed clothes at home. Zaman dahulu, ibu dan anak perempuannya akan menjahit pakaian di rumah. Today, hari ini membandingkan ya. Hari ini, we buy clothes in store. Kita membeli di toko. Ini di akhir. So it's used but or instead. Instead ya. Kalau posisinya di akhir itu menggunakan instead.
Long ago, mothers and daughters should clothes at home karena dulu tidak ada toko ya, jarang. Padahal jauh di kota. Today, we buy clothes in store instead. Okay. Number 2, many years ago, people couldn't play video games. Orang-orang tidak bisa memainkan video games ya, karena di tengah kita menggunakan but they played some fun board games. Mereka memainkan beberapa permainan yang seru ya, board games ya. And then number 3, long ago people didn't have computers. They wrote letter ya. Jadi didn't have computer. Mereka tidak punya komputer zaman dahulu dan sebagai penggantinya adalah menulis surat. Oke, karena ini menggantikan, so we use instead. Okay. Long ago, people didn't have computers. They wrote letters instead. Number 4, last number. Many years ago, people didn't have cars, but they did have horses and trucks. Okay. Many years ago, people didn't have cars, but they did have horses and carts. Oke, silakan ditulis. Now we go to exercise 7. Kita ke exercise 7. Same or different. Ini membandingkan kehidupan lalu dan juga kehidupan modern sekarang. Oke. Write 2 sentences. Kalian diminta untuk menuliskan kalimat ya sesuai dengan yang kita rasakan di era modern ini. Oke, long ago and today. Number 1, it has done for you. People had fireplaces. We have fireplaces too. Jika dua hal yang sama, zaman dahulu ada fireplaces. Nah, zaman sekarang pun ada. Jadi kita menggunakan kata to di belakangnya karena sama-sama. Okay. The second one, people made their own soap. Nah, mereka membuat sabun sendiri. We buy soap in a store instead. Sedangkan kita membelinya di toko ya. Kita malah membelinya di toko sekarang. Number 3, people walked everywhere. Orang-orang berjalan kemanapun itu dengan jalan kaki. So, today we ride a bike or ride bicycle, ride cars. Okay, you can ride anything here. Okay, we ride a bike instead. Boleh seperti itu. But we ride a car. Boleh. Silakan, terserah kalian mau menggunakannya apa nih, motor, sepeda, kapal terbang mungkin ya, silakan. The next, people played board games. Now we play board games too. Masih ada ya board gamesnya. Next, people read candlelight. People read by candlelight. Zaman dahulu orang-orang membaca menggunakan cahaya lilin. We use electric lamp instead. People shoot their own clothes. People shoot their own clothes. Mereka menjahit pakaian sendiri. We buy our clothes from the store instead. Okay, we go to page 44. Ya, di sana ada beberapa gambar about something that related to the past and the present ya. Okay. Number 1, video games are modern toys. Video games adalah mainan yang modern. Yes, that's true. Number 2, parents say that cleaning your room is an important chore. Chore is the same like routine, daily routine ya, kebiasaan sehari-hari. Oke, orang tua mengatakan bahwa membersihkan ruangan atau kamar ya adalah kebiasaan yang sangat penting. That's true, sangat penting. Okay, number 3, a pencil eraser is expensive. False, yeah, not so expensive, I think. Number 4, typewriter are old-fashioned. Typewriter, you know that mesin ketik ya adalah
alat yang old fashioned, kuno, jadul. Yes, that's true. Number 5, this sentence isn't difficult. Kalimat ini tidak sulit. Yes, that's true. The third point is about comparative degrees. Ya, seperti yang sudah Miss jelaskan di unit 1, Miss sudah menjelaskan tentang comparative degree untuk positive degree ya. Taller, better, and then smaller, bigger, yang seperti itu. Miss juga sudah menjelaskan tentang yang 2 syllable ya, 2 suku kata. Nah, ini untuk teorinya. Nah, ini dia ya. Oke, di sini adalah penggunaan comparative degree yang adjektifnya itu terdiri dari lebih dari 2 suku kata ya. Ada difficult. Suku kata itu yang seperti apa sih? Difficult, difficult. Berarti ada 3 suku kata. Expensive, expensive. Ada 3. So, ketika suku katanya lebih dari 2, kita menggunakannya more. Lebih artinya ya. Yuk kita lihat di halaman 45 in your yellow box. Life was more difficult back then. That cell phone is more expensive than this one. Okay, it's really easy I think ya. Tinggal menggunakan kata more di depannya. Okay, number 1. I think riding a skateboard is more difficult than. Jangan lupa pakai kata than-nya, dari ya, daripada. So, it's become more titik-titik than ya, tergantung kata sifatnya apa. More than. Number 2. Getting exercise is more important than watching TV all day. Number 3. Video games are more expensive than board games. Number 4. Board games are more old-fashioned than video games, but they are fun to play. Number 5. Our new house is more modern than our old one. Ya, mudah ya. Semoga semuanya paham. Tinggal menambahkan kata more dan than. More titik-titik than. Titik-titiknya sesuai dengan kata sifatnya. Oke. Ya. Di halaman 46 kalian bisa lihat itu perkembangan mesin perkembangan dari sepeda dari awal mulanya diciptakan, dari rodanya dari tidak ada pedal sampai akhirnya seperti sekarang yang kita tahu komplit. Ini untuk pembahasannya. Halaman ini nanti Miss akan kirim via VN. Oke. Now kita langsung ke poin terakhir paragraf unity. Oke, ada di halaman 48. Oke. So the last point for this unit is paragraph unity. Apa itu paragraph unity? Paragraph unity adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya itu berisi tentang ide pokok dari paragraf tersebut. Sedangkan kalimat pendukungnya berisi fakta-fakta atau contoh-contoh yang mendukung si ide pokok tersebut tadi. Jadi saling terkait satu sama lain. Kenapa disebutnya paragraf unity? Karena menjadi satu kesatuan yang utuh ketika mereka disatukan. Nah, itu adalah paragraf of unity. Kalian bisa baca di halaman 48 tersebut. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. We have finished our unit 3. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat ya anak-anakku, walaupun kita masih belajar di rumah. Namun jangan pernah bosan, jangan pernah males untuk belajar ya. Tetap semangat karena ilmu itu bisa kita pelajari dimanapun ya. Semoga dengan kita banyak berdoa setelah sholat kita, mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Jadi kita bisa sekolah dengan normal lagi, belajar tatap muka di kelas ya. Oke, selama pandeminya belum berakhir, tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay at home. Walaupun ada keperluan mendesak harus keluar rumah atau pergi ke luar rumah, silakan menggunakan safety toolsnya, masker dan juga gloves, sarung tangannya ya. Jangan lupa cuci tangan sesering mungkin dan
makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Okay? So, Miss Inasa, this is the end of our class for today. Before we close our lesson, please say hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. Okay, thank you so much for all kind attention and sorry for all my mistakes. See you next week. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.